Mengapa orang sulit menerima kelemahan dirinya? Karena pada umumnya kita dilatih bahkan dibentuk untuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang tangguh sehingga tidak boleh terlihat lemah. Dan apalagi ketika kelemahan itu diceritakan kepada orang lain, pantang sifatnya. Orang seringkali justru malah menutupi kelemahan dirinya dengan berbagai macam cara. Supaya tampak kuat dia menjadi berpura-pura. Supaya dia tampak kuat maka dia menjadi membohongi orang lain bahkan dirinya sendiri. Padahal sebenarnya kelemahan adalah sesuatu yang juga sama kekuatannya dengan kekuatan diri. Dalam arti adalah bahwa kita harusnya sadar secara realistis bahwa lemah dan kuat diri kita itu adalah satu paket. Tidak ada orang yang 100% kuat dan tidak ada orang juga yang 100% lemah. Masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Hanya memang kadarnya dan bentuknya berbeda-beda. Sehingga dengan demikian kita harusnya lebih fair dan adil di dalam melihat diri kita. Supaya kita juga bisa menerima dan berdamai dengan kelemahan diri kita. Dan tahukah dampaknya? Bila kita menerima dan berdamai dengan kelemahan diri kita, maka kita pun akan mampu menerima dan hidup damai dengan orang lain yang lemah dirinya dan imannya. Mari kita belajar hari ini untuk menerima yang lemah. Saya Nicholas Kurniawan menemani lagi di dalam Sabda Tuhan hari ini dari 2 ayat tulisan Rasul Paulus. Pertama-tama 2 Korintus 12 ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Lalu bagian kedua di Roma 14 ayat yang pertama. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Rasul Paulus adalah sosok yang sebenarnya berkarakteristik kuat. Dia orang yang sangat handal, militan juga di dalam keagamaannya sebelum mengenal Kristus. Bahkan dia terkenal sebagai para penganiaya orang-orang percaya di abad-abad awal, mula-mula dulu ketika gereja berdiri. Dan Rasul Paulus dengan segala kegigihannya punya daya juang yang sangat tinggi. Tentu saja pantang baginya untuk menyebut dan melihat kelemahannya. Begitu juga melihat kelemahan orang lain. Dia akan memandang remeh orang-orang yang lemah. Dan karenanya saat dia menjadi penganiaya orang-orang beragama pada waktu itu, dia sangat-sangat merendahkan dan meremehkan orang-orang percaya itu. Sehingga dengan mudahnya dia menghabisi orang-orang percaya pada masa itu. Namun Tuhan mengubahnya dalam sebuah perjumpaan dengan Tuhan yang membuat dia percaya kepada Kristus yang para pengikutnya dianiaya olehnya. Maka titik balik terjadi di dalam hidup Rasul Paulus. Sehingga dia memandang menjadi lebih proporsional terhadap hidupnya, terhadap pemahaman imannya, keyakinannya kepada Allah. Itu sungguh-sungguh mengalami perubahan total. Sehingga Rasul Paulus juga dampak yang paling nyata, dia bisa melihat akan kelemahan dirinya. Tuhan memperlihatkan dan memaparkan kepadanya tentang lemah dirinya. Bahkan dalam pernyataan tadi di 2 Korintus pasal 12, dia berani mengatakan aku senang dan rela di dalam kelemahan. Paulus tidak sedang mengasihani dirinya sendiri yang punya kelemahan, tapi dikatakan dia senang dan rela. Ada sebuah wujud penerimaan, ada sebuah wujud perdamaian, dia berdamai dengan kelemahannya. Bahkan bukan saja kelemahan, siksaan, kesukaran, penganiayaan, kesesakan, dan semua itu Paulus katakan senang dan rela. Tapi ada catatan di akhirnya, oleh karena Tuhan Yesus Kristus.
Inilah yang membuat dia akhirnya punya cara pandang yang baru terhadap kelemahan dirinya. Memang tidak lalu sesumbar dan memamerkan kelemahannya di hadapan orang lain, tapi dia bisa menerima dan berdamai dengan kelemahannya, dengan segala aniaya dan kesusahan hidupnya, untuk lalu kemudian tidak berhenti sampai dia menerima dan berdamai, tetapi dia juga akhirnya mampu menerima dan hidup damai dengan orang lain yang lemah imannya. Ini tampak di dalam surat Roma tadi. Dia mengatakan, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ini justru menegaskan kepada setiap kita korelasi yang sangat erat kaitannya antara Paulus memahami, menerima, dan berdamai dengan kelemahan dirinya untuk lalu kemudian diajarkan orang-orang untuk menerima orang lain yang juga lemah imannya. Dan dengan catatan pula tanpa mempercakapkan pendapatnya. Rasul Paulus bukan lalu kemudian akhirnya membanding-bandingkan pendapat yang benar dan salah, tetapi dia memandang orang yang lemah imannya tentu saja punya pendapat yang berbeda dengan dirinya dan dia harus menerima itu satu paket. Orang yang lemah tentu saja tidak bisa berpikiran luas. Orang yang lemah tentu saja apalagi lemah percayanya belum dalam keyakinannya kepada Tuhan. Karena itu bukan menolak mereka, tapi kita perlu melayani, mendampingi, menemani mereka untuk supaya iman mereka menjadi kuat. Disinilah sebenarnya kekuatan dari iman percaya Rasul Paulus yang menyebabkan dia punya keyakinan menerima dan berdamai dengan lemah dirinya, sampai dia juga mampu menerima dan hidup damai dengan orang lain yang lemah imannya, dan sampai dia menasihati orang lain pula untuk mampu menerima dan hidup damai dengan orang yang lemah imannya. Hari ini kita dihadapkan kepada sebuah kondisi yang sedang sulit, dan kita juga tidak sedikit berhadapan dengan orang-orang yang sedang lemah, yang sedang tidak yakin akan masa depannya, yang khawatir akan segala penghidupannya, atau sedang lelah dalam sakit penyakitnya. Di sini kita mau belajar hari ini bahwa terimalah dan berdamai lebih dulu dengan kelemahan dirimu sendiri, baru kita berjuang untuk menerima dan hidup damai dengan orang lain yang lemah imannya. Bila ini terjadi, harusnya memang kita bisa saling menerima dan saling berdamai satu dengan yang lain. Sehingga kelemahan bukan lagi menjadi sebuah kekalahan, justru kelemahan menjadi sebuah kekuatan untuk penyatuan orang-orang yang lemah menjadi satu himpunan yang kuat untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari datang kepada Tuhan Sang Maha Kuat, terima dan berdamai dengan kelemahan dirimu agar engkau juga terima dan bisa hidup damai dengan orang lain yang lemah imannya. Selamat berjuang lagi, selamat belajar menerima oleh kekuatan Tuhan yang Maha Kuat. Amin.